got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tiara Hasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian teorema 5. Baik, di sini jika A dan B bilangan bulat, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga MA tambah NB sama dengan faktorial A dan B. Nah, pembuktian teorema Zoet untuk dua bilangan bulat M dan N, kita akan menggunakan algoritma Euklidean karena bukti ini paling umum dan mudah dipahami. Nah, teorema Zoet untuk setiap bilangan bulat M dan N, tidak keduanya 0. Terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga MA tambah MB sama dengan faktorial A dan B. Kemudian bukti dengan algoritma Euklidean. Misalkan D sama dengan faktorial A dan B. Nah, kita ingin menunjukkan bahwa ada bilangan bulat M dan N sehingga MA tambah NB sama dengan D. Nah, langkah pertama yaitu definisikan himpunan. Misalkan S adalah himpunan AX tambah BY sedemikian sehingga X dan Y anggota bilangan bulat, di mana AX tambah BY lebih besar dari 0. Nah, himpunan ini adalah himpunan bilangan positif yang dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari A dan B. Karena A dan B tidak keduanya 0, maka S tidak kosong. Baik, langkah kedua yaitu kita ambil elemen terkecil dari S atau anggota terkecil dari S. Yaitu karena S proper subset dari bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan bilangan positif punya properti yang teratur, maka S memiliki elemen terkecil atau anggota terkecil. Misalkan D sama dengan MA tambah NB adalah elemen atau anggota terkecil dari S untuk beberapa M dan N anggota bilangan bulat. Nah, langkah ketiga yaitu kita tunjukkan bahwa A habis dibagi D dan B habis dibagi D. Nah, kita gunakan algoritma pembagian, yaitu misalkan A sama dengan Q kali D tambah R dengan R lebih besar sama dengan 0 dan R lebih kecil dari D, maka R sama dengan A kurang Q kali D sama dengan A kurang Q kali MA tambah NB, di mana D itu sama dengan MA tambah NB sama dengan A kali 1 kurang Q kali M itu sama dengan B kali negatif Q kali M. Nah, jadi R juga merupakan kombinasi linear dari A dan B, dan jika R lebih besar dari 0, maka R anggota S bertentangan dengan D minimalitas. Jadi R sama dengan 0 dan artinya A habis membagi D. Nah, langkah yang sama berlaku untuk B sehingga B habis dibagi D. Nah, langkah berikutnya yaitu langkah keempat. Kita tunjukkan bahwa kita sudah tahu D adalah pembagian dari A dan B. Nah, sekarang jika ada pembagian bersama D aksen lain dari A dan B, maka D aksen, maka MA tambah NB sama dengan D habis dibagi D aksen. Jadi D adalah pembagian bersama terbesar, alias D sama dengan faktorial. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian teorema 5. Nah, kita lihat pada contoh soal pertama, yaitu nyatakan bentuk 198. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi teorema 5. Kita bisa lihat dari contoh soal yang pertama, yaitu nyatakan bentuk 198,252 ke dalam suatu bentuk kombinasi linear. Nah, kita penyelesaiannya itu 198x dikali x tambah dengan 252 y atau dikali y itu sama dengan faktorial dari 198 dan juga 252, yang dimana x dan y itu bilangan bulat. Nah,
Contoh yang kedua yaitu tentukan X dan Y yang memenuhi 198 X dan juga 252 Y. Itu sama dengan faktorial dari 198 dan juga 252. Nah, penyelesaiannya itu kita cari terlebih dahulu faktorial dari 198 dan juga 252 dengan menggunakan teorema 3, yaitu 252 itu sama dengan 1 dikalikan dengan 198 ditambah dengan 54. Kemudian 198 ini itu sama dengan 3 dikalikan dengan 54 ditambah dengan 36. Kemudian 54 ini sama dengan 1 dikalikan dengan 36 ditambah dengan 18. Kemudian 36 ini sama dengan 2 dikalikan dengan 18 ditambah dengan 0. Dengan demikian faktorial dari 198 dan juga 252 itu adalah 18. Kemudian selanjutnya kita tentukan X dan Y yang memenuhi 198 X tambah 252 Y sama dengan faktorial. Faktorialnya itu sama dengan 18. Nah, kita lihat kembali algoritma Euclid pada pekerjaan sebelumnya, di mana 252 ini sama dengan 1 dikalikan dengan 198 ditambah dengan 54. Nah, 198 ini sama dengan 3 dikalikan dengan 54 ditambah dengan 36. Kemudian 54 ini sama dengan 1 dikalikan dengan 36 ditambah dengan 18. Dapat terlihat bahwa 18 sama dengan 54 dikurangi dengan 1 dikalikan dengan 36. Nah, kita substitusikan nilai ini pada persamaan di atas, yaitu 198X tambah 252Y, itu faktorialnya sama dengan 18. Nah, 18 ini kemudian sama dengan 54 kurang dengan 1 dikalikan dengan 36. Kemudian 54 kita kurang dengan 1, kita kalikan dengan 198 kurang dengan 3 kali 54, di mana 36 ini adalah 198 dikurang dengan 3 dikalikan dengan 54. Sama dengan 1 dikalikan dengan 54 dikurang 1 kali 198 ditambah dengan 3 kali 54. Kemudian sama dengan 4 dikalikan dengan 54, yaitu 4 ini sama dengan 1 ditambah dengan 3, di mana 54 itu sebanyak 4. Kurang dengan 1 dikalikan dengan 198, sama dengan 4 dikalikan 54, kurang dengan 252 kurang 54, sama dengan 4 dikalikan dengan 54 kurang 252 ditambah 1 dikalikan 54. Sama dengan 5 dikalikan 54, di mana 5 ini 4 ditambah dengan adalah 4 ditambah dengan 1, di mana 54 ini sebanyak 5. Kurang dengan 252. Nah, sama dengan 5 dikalikan dengan 252 kurang dengan 158 kurang dengan 252. Nah, sama dengan 5 dikalikan dengan 252 kurang 5 dikalikan dengan 198 kurang dengan 252. Sama dengan 4 dikalikan dengan 252 ditambah negatif 5 kalikan dengan 198. Nah, 198X ditambah dengan 252Y sama dengan 4 dikalikan dengan 252 ditambah dengan negatif 5 dikalikan dengan 198, itu sama dengan negatif 5 dikalikan dengan 198 ditambah dengan 4 kali 252. Di mana kita bisa tahu bahwa X ini sama dengan negatif 5 dan juga Y ini sama dengan 4. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal yang tadi. Di sini sebelumnya kita harus perhatikan 198X tambah 252Y itu sama dengan 4 dikali 252 ditambah negatif 5 dikali 198 itu sama dengan negatif 5 dikali 198 ditambah 4 dikali 252 X sama dengan negatif 5 dan Y sama dengan 4. Nah, di sini nilai X dan Y pada persamaan di atas itu tidak tunggal. Jadi 198X tambah 250Y itu sama dengan 18. Nah, di sini langsung saja negatif 5 dikali 198 ditambah 198 dikali 252 T ditambah 4 dikali 252 ditambah negatif 198 dikali 252 T itu sama dengan 198 dikali negatif 5 ditambah 152 T tambah 252 dikali 4 dikurang 198 T. Untuk setiap T bilangan bulat, dengan demikian nilai X dan Y yang tepat pada
X sama dengan negatif 5 T ditambah 252 T, dan Y sama dengan 4 dikurang 198 T, itu bilangan bulat. Jadi kesimpulannya, teorema ini menjelaskan bagaimana menyatakan bentuk A, B ke dalam kombinasi linear AX tambah BY sama dengan A, B, di mana X dan Y adalah bilangan bulat dan A, B adalah FPB dari A dan B. Prosesnya melibatkan algoritma Euclid untuk mencari FPB, lalu mensubstitusikan hasil tersebut ke dalam persamaan linear untuk mencari nilai X dan Y, namun solusi X dan Y tidak tunggal. Terdapat banyak solusi yang memenuhi persamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk parameter T. Sekian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.